pilar hikmat, Amsal 9 ayat 1. Ya, di sini berbicara hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Ya, lalu untuk menguraikan maksud dari judul atau tema tersebut, ya, hal ini mengacu pada ketritunggalannya Allah. Ketritunggalannya Allah yaitu berbicara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, namun hal tersebut ya tidak menjelaskan secara keseluruhan ya ketritunggalan ini. Artinya saya tidak membahas tentang Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak. Tapi dari tema ini, 7 pilar hikmat ini ada di pribadi yang ketiga, yaitu tentang Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Ya, saya ulangi lagi. Ya, jadi ada 7 fungsi dari Roh Kudus, ada 7 fungsi dari Roh Kudus di sini dia katakan. Yang pertama Roh Allah, ya, Roh Allah itu sendiri. Yang kedua Roh hikmat. Yang ketiga Roh pengertian. Ya, lalu ada yang keempat Roh nasihat. Yang kelima Roh keperkasaan. Yang keenam Roh pengenalan atau pengetahuan. Dan yang ketujuh itu adalah Roh takut akan Tuhan. Nah, dari 7 fungsi Roh Allah ini, ya, dari 7 fungsi ini yang berhubungan dengan tema tersebut, ya, yaitu ya Roh hikmat. Ya, itu Roh hikmat. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa Amsal 9 ayat 1, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Ya, hikmat ini wisdom, ya. Ya, wisdom. Cakmot atau cakma dari Ibrani, sedangkan Sophia itu dari Yunaninya, dari bahasa Yunaninya. Nah, ada satu tokoh di dalam Alkitab yang kita kenal, yang kita tak ketahui, ya, semua pasti mereka teman-teman sudah dikasih Tuhan ini tahu bahwa ada tokoh yang meminta dan mendapatkan hikmat. Ya, kita tahu semua yang namanya Salomo. Nah, Salomo ini atas nasihat dari ayahnya. Ya, ada atas nasihat dari ayahnya, ya, Daud. Nah, itu ada di Amsal 4, Amsal 4 ayat 5 sampai dengan yang ketujuh, ya. Amsal 4 ayat kelima sampai ayatnya yang ketujuh, ya. Di situ kita lihat, ya. Amsal 5, saya buka Amsal 5. Ya. Amsal 5, Amsal 4 ayat kelima. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat. Dan dengan segala yang kuperoleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. 9. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Ayat 11, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Ya, berpeganglah pada didikan. Janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidup. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana uh, Salomo ini berdasarkan nasihat, ya, nasihat dari ayahnya, sehingga di dalam dua tawarik, ya, di dalam dua tawarik, ya, dua tawarik satu, ya, dua tawarik satu, ya, kira-kira ada yang bisa bantu saya dalam dua tawarik satu? Bisa baca dua tawarik satu?
ayat ke-7 sampai 12. Ada yang bisa bantu saya? 2 Tawarik 1 ayat 7 sampai 12. Bapak Ibu, kira-kira 2 Tawarik 1 ayat 7. Oke, baiklah. Kalau begitu saya bacakan saja, nggak apa-apa. 2 Tawarik 1 ayat 7 dan 12. Ya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud, ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja, menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud, ayahku. Sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Ayat 10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau inginkan dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang di atasnya. Aku telah merajakan engkau. Ayat ke-12 yang terakhir, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelumnya. Engkau dan tidak akan ada pada raja sesudah engkau. Nah, dari nasihat atau didikan Daud kepada anaknya Salomo tadi, Amsal 4 ayat 5 sampai 7 tadi, sehingga ketika Salomo meminta kepada Allah, dia meminta hikmat, ya, dia meminta hikmat. Nah, ini eh, contoh, ya, contoh di mana di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, seorang tokoh yang memiliki hikmat, ya, memiliki hikmat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak berbicara begitu panjang lebar tentang hikmat, tapi saya lebih menekankan, lebih membatasi, ya, batasan-batasan uh, tentang hikmat ini, materi hikmat ini. Jadi di Amsal 9 ayat 1 ini, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiang. Nah, hikmat dan ketujuh tiang. Hikmat dan ketujuh tiang, ya. Nah, coba Bapak Ibu buka di Yakobus 3. Saya lebih akan masuk lagi ke tentang tujuh hikmat tersebut. Yakobus 3 ayat 17. Yakobus 3 ayat 17. Ya, ada yang bisa membantu saya kira-kira? Yakobus 3 ayat 17. Yakobus 3 ayat 17 ya, Pak Dokter. Iya, 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 iya. Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya Iya. pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Iya. Nah, di sinilah kita akan bahas, di sini kita akan temukan tujuh pilar hikmat itu, ya. Membangun, mendirikan hikmat, tujuh pilar dalam hidup kita, ya. Jadi membangun atau mendirikan tujuh pilar hikmat. Nah, bagaimana bangunan ini bisa kuat? Bangunan kehidupan kita ini bisa kokoh, ya.
bisa kuat. Tentu ditopang dengan tiang-tiang, ya, pilar-pilar yang kokoh juga, yang kuat. Benar? Coba perhatikan, kalau bagian bawah, bagian tapak kaki, di atas kaki ada tulang, orang bilang tuh tulang kering ya, di bawah dengkul itu ya, di atas dengkul itu tidak kuat. Coba, kira-kira bisa nggak menopang bagian paha ke atas sampai kepala? Kira-kira bisa nggak itu topang? Nah, ini nggak bisa. Jadi pilar ini, tiang ini harus kuat, kaki kita ini harus kokoh, kuat. Untuk apa? Untuk menopang bagian atas. Benar? Bangunan mulai 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai, bahkan 10 ya, bahkan ada yang sampai 30, 29, 29 lantai, 30 lantai, bahkan sampai mungkin ada sampai 50 lantai. Itu dasarnya apa? Tiang ini ya, bagian dasar ditopang oleh tiang-tiang kuat ya. Maka dalam tubuh kita ini ya, eh, eh, saya suka hobi saya olahraga ya, hobi saya olahraga ya. Saya sering kardio, sering lari, jogging. Saya hampir tiap hari jogging. Saya hampir tiap hari jogging dan saya suka nge-gym juga. Saya suka nge-gym. Setelah nge-gym saya berenang. Jadi 1 minggu itu saya bisa 4-5 kali ya. Jadi saya atur waktu. Kalau saya ada jadwal-jadwal pagi ya, saya harus pelayanan, baru saya nge-gym, sore atau malam saya ini baru saya jadi ada waktu-waktu sekitar 4 jam 5 jam saya pakai nge-gym dan renang ya, saya berenang. Nah, saya selalu latih bagian kaki saya, bagian kaki saya. Kalau kaki saya nggak kuat, saya nggak bisa berdiri ya, karena sumber sumber kekuatan itu dari kaki, sumber kekuatan itu dari kaki ya. Maka itu perhatikan orang yang sudah usia-usia, ada yang usia masih masih muda 40, tapi sudah dia jalannya udah ini, kenapa kakinya nggak kuat? Ya, kakinya nggak kuat. Kalau kita biasa latih tiang-tiang kita, kaki kita, ya di usia-usia mungkin bisa jadi usia 50, 60, ya 70, itu kuat, jadi kuat kakinya karena dilatih. Ya ini sebagai sebagai edukasi aja ya. Saya tidak menyimpang, tapi ada hubungannya, ada hubungan. Ya, jadi saya ketemu dengan beberapa teman-teman di tempat olahraga ya, dengan usia 60 tahun, 65 tahun, bahkan saya ketemu yang usia 84 tahun. 84 tahun. Dia masih di olahraga, dia masih kuat, masih jalan 84, face-nya seperti usia 60. Kenapa? Karena dilatih kakinya. Ya. Maka itu sumber saraf-saraf itu semua ada di kaki, di tapak kaki itu diurut ya kan, biasa kan diurut ya, kaki saraf ini, bagian-bagian tapak kaki itu kuat. Setidaknya kita kayak macam apa namanya, main kaki ya, main paha orang bilang ya, itu kuat itu. Dulu orang-orang bilang udah kalau sudah 50 60 rumah itu jangan ada tangga-tangganya. Ya saya ingat itu orang tua saya bilang jangan ada tangga-tangganya, kalau sudah nggak usah nanti sakit. Ternyata terbalik, salah ya, karena nggak biasa dilatih. Nah perbandingan ketika saya dengar kesaksian seorang ibu yang rumahnya itu eh, kamarnya justru di lantai 2, harus lewat kurang lebih 12 sampai 15 anak tangga. Dengan usia 70 dia masih bisa naik tangga, turun tangga karena dilatih. Dibandingkan yang sudah ini nggak bisa naik tangga ya, pegang ini dia naik tangga, dia terlatih, bahkan dia jalan biasa itu dia terlatih begitu. Nah, di sini ya, bagaimana menopang hidup kita dari konteks Yakobus 3 ayat 17. Di sini dia katakan, tetapi hikmat yang dari atas itu adalah pertama-tama adalah murni. Ini pilar yang pertama adalah murni. Selanjutnya pendamai, peramah, ya, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya,
Nah, di sini saya sedikit menjelaskan sedikit saja, tapi saya tidak akan bahas tentang apa ini dari beberapa bahasa. Murni haknos ya. Ya, haknos di sini kemurnian, tidak tercampur ya, tidak tercampur. Yang kedua, pendamai ya. Irenikos ya. Irenikos ini berbicara tentang mencintai perdamaian ya. Dia suka damai ya. Dan yang ketiga, peramah, epikes ya. Peramah ini lembut ya, lembut, punya karakter yang lembut. Kalau dia peramah, dia bisa bahasanya adil. Yang keempat, penurut, pemurah, epikes, kepatuhan. Pemurah itu kepatuhan, mudah patuh, taat, tunduk. Nah, lalu yang kelima, dia penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, agatos ya, mempunyai karakteristik yang sifat baik ya, menyenangkan karena orangnya baik gitu ya. Punya bagian-bagian sifat-sifat kebaikan gitu. Nah, lalu yang keenam, tidak memihak ya. Artinya tidak memihak ini adiakritos ini tidak dapat dipahami, artinya dia tidak memilih-milih orang ya. Dia tidak merasa menonjol. Dan yang ketujuh, di sini tidak munafik ya. Artinya anupakritos tidak dibuat-buat ya, tidak ada samar-samar ya, tidak disamarkan ya, tidak berpura-pura, tapi memiliki lebih ketulusan ya, karena tidak munafik. Nah, mari Bapak Ibu, eh, di sini ada beberapa partisipan ya, ada Ibu Grace, ada Pak Johan ya. Ya, saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk berdebat ya, tidak berdebat, tapi coba coba memberikan pendapat saja ya. Ini belum amin, belum selesai materi saya. Tapi saya mau khotbah ini, firman Tuhan ini nggak satu arah, tapi dua arah, tapi bukan bersifat eh, berargumen ya, tapi memberikan pendapat. Pasti Bapak Ibu mengalami ya, pernah mengalami atau pernah melihat orang-orang yang pertama seperti ini murni. Nah, misalnya murni ya. Murni ini memiliki hati yang tulus dengan motivasi yang bersih ya, ya. Murni. Nah, kita lihat kalau orang yang murni ini berarti memiliki hati yang tulus, tidak ada motivasi ya. Jadi kalau dalam konteks pelayanan itu atau mau melayani pekerjaan Tuhan, dia tidak ada tujuan-tujuan lain. Saya pure, saya murni untuk melayani pekerjaan Tuhan, tidak ada hal yang lain. Ya. Saya tidak mau mencari keuntungan di dalam pelayanan, dan seperti itu. Kemurnian. Nah, pendamai. Kira-kira menurut Ibu Grace, pendamai itu kira-kira gimana Bu Grace? Membawa damai, dampak orang yang membawa damai. Ya. Waktunya saya kasih waktu 2 menit, 2 sampai 3 menit kira-kira. Membawa damai itu gimana ya menurut Bu Grace? Ya. Ya, membawa damai. Kalau untuk saya Pak, kita yang menciptakan kali mendamai ya, cinta damai. Tadi Bapak udah bilang kita sendiri harus punya cinta damai ya. Eh, jadi tidak inginlah kalau bisa kita yang harus menciptakan Pak. Kita seringkali mengharapkan orang yang membawa damai. Oh, orang ini tidak bawa damai. Lalu kita keluar menghindar. Tapi sebenarnya damai itu kan dari diri kita, dari mulainya dari kita. Kita yang menciptakan Iya, suasana iya, damai. Itu Pak. Bahwa kita iya. begitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Noel. Ya, memang kita pembawa damai. Maka kita disebut anak-anak Allah. Ya, kita membawa dampak damai pada orang lain. Kita membawa damai, mengimpartasikan damai itu pada orang lain. Pilar ini, pilar ini. Ya. Jadi kalau kita pelajari dari Yakobus ini, ya, susunannya 7 hikmatnya luar biasa. Ya, kalau tidak ada kemurnian di dalam pengiringan Tuhan, kalau tidak ada kemurnian dalam hidup dengan Tuhan,
kita nggak bisa membawa damai. Ya, jadi kemurnian ini baru kita membawa dampak. Damai ini kita harus bawa, ya, mengimplementasikan di dalam keadaan dan situasi apapun. Ya. Dalam keadaan situasi apapun kita harus berdampak pada yang namanya damai. Ya, karena tadi Ibu Mail bilang benar, kita lah yang bisa merubah keadaan dan situasi karena kita membawa damai. Coba kita renungkan pernah nggak kira-kira teman-teman mengalami hal seperti ini, ya? Ketika kita lagi ngobrol, ya, kita lagi ngobrol bersama, ya, ngobrol 3-4 orang, tiba-tiba ada teman kita datang yang kita tahu teman ini selalu buat rusuh, selalu buat masalah, selalu buat ini. Tiba-tiba datang, gimana keadaannya? Kita lagi bahas tentang, wah yang enak-enak, tiba-tiba dia datang. Pasti ada rasa bagaimana ya? Ada rasa, waduh, udah. Dia datang. Nanti rusuh lagi. Kadang-kadang begitu, seperti itu, benar ya? Ya, atau jangankan dia datang. Kita lagi meeting. Ketika kita ingat teman kita si A, gimana dengan si A? Udah jangan deh. Ntar kalau dia ada, nanti kacau. Ntar dia ngatur gini, ngatur begini. Benar kan? Ya, kadang-kadang orang-orang itu tidak bisa memberikan dampak, justru bisa mengacaukan. Ya, bagaimana keadaan dan situasi itu? Nah, marilah dengan pilar yang kedua ini kita membawa dampak. Ya, enak kan kalau kita lagi ngumpul, ya kita ngumpul bersama-sama dengan teman, tiba-tiba kita bilang begini, saya kok nggak pernah ketemu sama Pak ini ya, Pak Pak Yohanes ya. Enak kalau ketemu sama Pak Yohanes, enak ketemu sama Bu Mail ya, enak lah Ibu Grace ini ya. Kenapa? Enak, suasananya begini, suara jadi ramai. Berarti kan kita nih orang-orang yang dirindukan teman-teman lain karena kita memberikan dampak. Benar kan? Coba kalau kita diingat saja dong, jangan udah nggak usah. Oh saya ingat itu begini, pastilah. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, ya dari kemurnian ini kita bisa membawa dampak, ya mengimplementasikan yang namanya damai. Dan yang ketiga di sini ada namanya peramah. Ya. Ada sini namanya peramah. Ya. Peramah ini menunjukkan sikap atau karakter kepada orang lain. Ya. Mau dikenal atau orang yang tidak dikenal, kita menunjukkan yang namanya peramah. Ya, ini peramahnya di sini juga dia tidak sikap yang tidak didorong-dorong atau disuruh, gitu loh. Nah, coba saya minta Pak Yohanes kira-kira apa menurut Pak Yohanes tentang sikap orang yang peramah ya dari pilar yang Ya, ketiga ini kira-kira. Ya, terima kasih Pak Walter. Kalau menurut saya peramah itu orangnya suka menyapa ya. Iya, iya. Suka menyapa adalah salah satu peramah. Iya. Selain menyapa pun juga suka senyum tuh, tapi yang penting nggak senyum sendiri. Iya, 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 iya. 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 Karena Jadi orang kalau menyapa nanti takutnya kan dibilang sombong. Nah, lawan peramah itu sombong. Ya menunjukkan sikap atau karakter ya, yang baik kepada orang lain. Ya. Tidak tidak dibuat-buat kan begitu. Ya, terima kasih Pak Johannes. Oke, yang keempat di sini namanya penurut ya atau pemurah ya. Ya, penurut atau pemurah ya. Dia penurut pemurah ini ada sikap pilar yang keempat. Dia banyak membantu orang lain, membantu banyak orang lain tanpa diminta, ya kan? Tanpa diminta atau tanpa disuruh, ya. Walaupun eh, waktu kita mau membantu orang lain, seolah-olah itu kayaknya menyusahkan, nah, kan begitu. Itu respon, gitu. Dia langsung bertindak, penurut pemurah, murah hati itu.
Jadi membantu orang lain tanpa diminta, tanpa disuruh. Nah ini bagian dari pilar ya, tiang kehidupan kita. Memperhatikan keadaan orang lain tanpa disuruh, kita bertindak. Apa sih yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Dalam pelayanan-pelayanan saya, dalam kunjungan-kunjungan saya, kalau saya hadir di satu tempat ibadah, ya komunitas-komunitas, ya saya aktif, mungkin saya aktif di situ, saya lihat apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya harus perbuat di tempat ini, gitu loh. Tanpa disuruh. Ya. Kita ini diberikan hikmat oleh Tuhan, ya kan? Kita diberikan satu yang namanya kecerdasan. Jadi jangan kita seolah-olah cuma tahu datang, duduk, datang, apalagi kita kalau ibadah di gereja cuma tahu datang. Ayo, apa yang kita bisa kerjakan di tempat kita, pelayanan kita, di tempat gereja kita, tempat ibadah kita. Kita bertindak, kita harus ada kegerakan di situ. Jangan cuma sekedar datang, pulang, minta doa. Ya, ada yang harus kita kerjakan. Dan juga dalam lingkungan sosial kita juga. Pilar ini kita harus tunjukkan bahwa ini loh, ya kan? Nggak perlu disuruh lagi. Kita bertindak. Hal ini, pilar yang keempat ini saya banyak mengalami ya. Ada beberapa kesaksian-kesaksian yang saya lakukan. Ya. Ya mungkin ingat waktu saya bersaksi, kalau saya selalu memperhatikan di pintu tol ya mereka masuk atau keluar bermasalah dengan kartu tolnya, ya e-tolnya itu, ya mungkin error atau mungkin habis. Kalau saya ada, saya nggak perlu saya harus klakson atau berteriak cepat enggak. Saya langsung bertindak, saya keluar, saya tag kan ya 10.500 atau 7.500 di wilayah Cibubur ini ke Jakarta itu antara 10.500 dan 7.500. Saya pikir kalau saya memberikan 10.500 atau 7.500, saya nggak merasa rugi, ya saya nggak merasa kekurangan. Gitu. Itu respect saya. Respect. Kadang-kadang ada saya perhatikan dari gate, dari pintu yang ketiga, saya ada di pintu di ujung, ada pintu paling ujung lagi, itu udah antri panjang, ya udah antri panjang mobilnya, yang di belakang itu cuma tahunya klakson, tapi tidak bertindak. Saya khawatir kasihan, mungkin orang di dalam itu pasti stres kan, pasti secara psikologi dia di mana udah di klakson, Apple-nya bermasalah, mungkin dia mau isi dan bla bla bla. Saya turun sebelah ini, silakan jalan. Udah, Pak, nanti ini uangnya enggak jalan lagi. Orang yang di belakang itu, mobil yang di belakang akan melihat, memperhatikan. Saya dari ujung gate, dan itu bukan sekali dua kali, sudah sering saya melakukan hal itu. Kenapa? Kayak memang tanpa disuruh, ya tanpa disuruh. Bajai, ya saya ingat tuh bajai, dia tersangkut di pembatas jalan itu ada gundukan yang tinggi, pembatas jalan, ya dia tersangkut di situ. Keadaan hujan deras, saya udah pakai dasi sama istri saya udah nyetir, saya lihat, saya nggak hitung ini, saya langsung bilang ke ini, ambil alih ini, saya stop, ambil alih, setirnya saya turun, saya buka dasi, sudah basah-basah, ya. Sopir bajainya dengan payung, dia mau turunkan, dia mau angkat bajainya, ya sopirnya sudah usia sekitar 60-an lebih, ya sudah tua gitu, kuat bagaimana pegang payung sama mau dorong-dorong. Saya dengan saya turun dengan hujan deras, saya harus angkat itu, saya pindahkan, ya saya pindahkan turun. Makasih Pak, ya dengan basah-basah, ya saya bisa ganti baju karena di mobil ada baju ganti, ya saya ganti. Nah di sini ada menunjukkan karakter, ya karakter di mana pemurah, ya menunjukkan sikap karakter yang baik kepada orang lain. Oke, sikat lagi, menurut pemurah tanpa diminta, dan yang kelima penuh belas kasihan, ya. Di sini bicara tentang agathos, dan menghasilkan buah, memberi diri atau tergerak hatinya untuk melakukan
bantuan tanpa upah, ya. Belas kasihan. Kita lihat pelayanan Yesus itu salah satu, ya, kalau kita pelajari ciri-ciri pelayanan Yesus, salah satunya adalah penuh dengan belas kasihan. Yesus penuh dengan belas kasihan. Ya. Ketika Yesus melihat dia penuh dengan belas kasihan untuk menyembuhkan, ya, mencelikkan mata, ya, bahkan yang lumpuh, banyak hal yang Yesus lakukan dalam pelayanan. Belas kasihan ini perlu. Dan di sini berdiri memberi diri atau tergerak hati untuk melakukan bantuan tanpa upah. Kalau tadi itu yang pertama, yang sebelumnya tadi tanpa disuruh, ini tanpa upah melakukan dan menghasilkan buah. Ketika kita melakukan itu ada buahnya, ada hasilnya. Ya. Jangan kita memperhatikan tanpa upah tapi nggak ada hasilnya, ya kan? Berarti tidak ada ketulusan. Kita selesaikan pekerjaan itu, kita bantu sampai selesai. Seperti itu. Nah, yang keenam di sini tidak memihak. Pilar yang keenam dalam hidup kita tidak memihak, tidak ada yang diutamakan atau tidak ada yang kita idolakan, ya. Tidak ada yang menjadi favorit, ya. Tidak ada yang menjadi favorit. Semuanya itu eh, di sini tidak memilih-milih. Oh, ini golongan orang kaya, ini orang miskin, ya. Oh, ini idola saya, ini pendeta saya, ini hamba Tuhan yang saya idolakan. Nah, tidak memihak dalam menjalani kehidupan kita, dalam pengiringan kita dengan Tuhan, tidak memihak. Jangan pandang, oh ini, oh golongan ini, saya nggak mau. Ini gereja orang kaya, ya. Oh ini gereja khusus, ini orang kaum orang-orang di bawah, di kolong jembatan. Saya sampai sekarang melayani di semua, apalagi Bapak Ibu yang sudah tahu pelayanan saya pelayanan di kampung-kampung, pelayanan saya itu di di hutan sana, ya, ya, dengan perjalanan yang jauh, dengan medan yang sulit, ya. Lalu saya harus tinggal di sana dengan menikmati sama seperti mereka nikmati juga, ya, dengan keadaan yang sangat-sangat terbatas, ya. Lalu saya harus melayani hanya 3 atau 5 jiwa di sana sampai beberapa hari. Ya. Jadi di mana kita tidak memihak. Oh di sana tempatnya enak, oh di sana tempatnya, wah apalagi persembahan kasihnya besar, wah di sana enak, saya lebih baik di sini adem dingin, di sini yang nggak ada endapan. Tidak, tidak seperti itu. Pilar ini yang mengokohkan hidup kita dalam pengiringan Tuhan, tidak memihak, tidak mengidolakan. Dan yang terakhir di sini, tidak munafik. Nah, ini dia. Kalau tidak munafik, ya, tidak ada yang ditutupi, ya, terang benderang, transparan, tidak berpura-pura, ya, dalam pergaulan kita, dalam pelayanan kita, ya, tidak tidak uh, tidak mencari sesuatu untuk menguntungkan diri kita, ya. Artinya kita transparan, transparan di dalam melayani Tuhan, ya. Nah, yang terakhir, di sini saya lihat ada siapa ini, ibu atau bapak ini, Kimli ini siapa ini? Mungkin apa yang pernah dialami atau tahu tentang yang diartikan tidak munafik. Ya, saya tidak munafik artinya mungkin kita uh, uh, harus melayani, harus sungguh-sungguh gitu ya, tanpa kita harus punya motivasi yang lain gitu. Karena kalau kita punya motivasi yang lain, pasti ada munafikan dalam hidup, dalam melayani kita. Soalnya dasar daripada pelayanan itu adalah kita untuk supaya tidak munafik, adalah kita jujur, adanya kejujuran dan motivasi yang sungguh pada Tuhan. Kita melayani
untuk mencari Tuhan gitu kan. Kayak saya sebagai penjaga menara ya, berdua dengan teman saya, Bapak Alex Siregar di gereja, udah hampir 2 tahun berjalan ini, ya, ada ruangan kosong di gereja, begitu kan, kita pakai setiap Sabtu untuk doa keseharian para pendoa, karena saya pendoa di situ di gereja Puri Indah. Jadi karena ada ruangan kosong di situ, hanya dipakai hari Sabtu, nama kita pendoa, ya. Padahal situ alat musik lengkap, full band, tapi nggak pernah ada yang pegang, nggak pernah ada yang apa. Akhirnya saya bersama Pak teman saya Pak Alex itu, saya iseng-iseng, bukan iseng-iseng maksudnya, ya kita, ayo kita buka aja menara doa setiap hari Kamis jam 5. Tadinya Selasa khususkan Kamis. Orangnya juga kita komitmen aja berdua. Tapi saya awal-awal saya nggak ada komitmen. Saya bilang ya udah jalan. Tapi terakhir udah setahun lebih berjalan dia ngomong sama saya, kamu harus komitmen gitu. Waduh, saya begitu saya tahu dari situ Pak. Saya tahu dari kata komitmen itu. Jadi selama ini saya tuh nggak ngerti tuh kata komitmen. Jadi dulu saya waktu melayani di kampus, di persekutuan kampus, saya sebagai pekerja juga sama ketuanya bilang kita harus komitmen. Tapi saya waktu itu belum begitu ngeh gitu komitmen. Tapi begitu kemarin dia ngomong komitmen, dia bilang kita harus on time datangnya gitu, tidak boleh bolos. Kita khususnya saya media khusus saya gitu kan, saya kan penjaga menara gitu kan, jangan sampai ada bolong, jangan sampai nggak datangnya juga harus on time. Jadi kalau mulai jam 5 kita on time setengah 5 gitu kan, sama dengan puasa begitu kan, saat hari Rabu sampai Kamis siang. Nah di situ saya tahu, saya coba ternyata benar Pak, apa yang teori dia saya praktekkan, ternyata komitmen itu bisa berjalan. Jadi waktu itu kan saya musim-musim saya jualan buah di basar. Jadi musim basar Senin, Selasa sampai Rabu sampai Jumat. Nah, Kamisnya kan saya jaga menara. Nah, nanti pulangnya tuh sorean. Jadi saya sampai menara, saya pulang basar, langsung saya ke gereja sama istri saya pulang, saya ke gereja, gitu kan, jam 6 nyampe. Nah, setelah dia itu, ternyata saya bisa. Ya kan, kayak kemarin ada basar hari Kamis, ya kan, anak saya, ya kan, kebetulan anak saya Ya. belum bekerja, jadi anak saya yang bazar, saya nggak ikut bazar, ya kan. Nah itu artinya ada aja jalannya terbuka gitu. Artinya kalau kita mau, sebetulnya Tuhan tuh mau cari kita seperti firman Tuhan katakan, Yesaya 6 ayat 8 kali. Ini aku, utus aku. Jadi sebetulnya kita mau enggak diutus Tuhan. Jangan ini aku utusan dia. Nah itu kan repot kayak gitu. Jadi situ Pak. Oke. Terima Ya. kasih Pak. Terima kasih. Ya, ya. Jadi pilar yang ketujuh di sini tidak munafik, ya, tidak ada yang ditutupi, ya, terang benderang, ya, transparan, tidak berpura-pura dalam pergaulan kita, ya, pertemanan atau dalam bersosialisasi tidak ada yang munafik. Nah, dari ketujuh ini saya akan simpulkan bahwa, ya, apakah hikmat Tuhan itu penting daripada hikmat manusia, ya kan? Apabila hikmat Tuhan itu lebih dahsyat dari hikmat manusia, untuk itu mintalah hikmat Tuhan dan jangan mengandalkan atau bergantung pada hikmat manusia, ya kan? Saya minta satu orang bantu saya di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua ayatnya kelima. Apa situ dia katakan? 1 Korintus pasal 2 ayatnya kelima. Korintus pasal 2 ayat Ayat yang kelima. Saya bacakan ya Pak. Ya. Haleluya. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Amin. Ya. Ya. Jadi kalau kita memang percaya bahwa hikmat Allah lebih dahsyat, ya, kita mengandalkan kekuatan dari Allah, bukan mengandalkan atau bergantung pada hikmat manusia itu sendiri. Tidak. Ya. Nah, saya baca ayat yang ke-6.
Saya baca ini ayat yang terakhir, ya ini ayat yang terakhir, saya baca ayat ke-6 dari 1 Korintus pasal 2, hikmat yang benar, ya, ayat ke-6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelumnya dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. 13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Dan yang terakhir, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari materi ini, ya, pembelajaran kita, firman Tuhan berbicara 7 pilar hikmat ini, ya. 7 pilar inilah yang menopang, ya, yang menopang kehidupan kita. Ya. Bisa nggak, ya, kita memiliki topang ini, tiang-tiang ini, pilar-pilar ini, ya, dengan kekuatan hikmat Tuhan kita bawa dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita dengan Tuhan, di dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sosial kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Mengucap syukur, terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau memberikan yang terbaik atas hidup kami. Firman-Mu datang kepada kami sore menjelang malam hari ini, menguatkan, meneguhkan kami semua, kepada hamba-Mu juga yang Tuhan, mengajarkan banyak hal, mengingatkan kepada kami, menasihati kami. Kami bersyukur Engkau memberikan hikmat bagi kami yang mengandalkan kepada Engkau, kekuatan Allah itu sendiri. Terima kasih Bapa. Hamba kembalikan semua yang terhormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni apabila ada hal yang salah, perbuatan-perbuatan kami tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Ya, kepada Pak terima Gembala. kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Walter Bernardus, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan berkati terus ya, pelayanan Bapak, sehat terus, diberkati istri dan anak-anaknya. Amin. Kita akan doa syafaat, siapa ya doa syafaatnya? Pak Johannes Sumarmo, boleh silakan doa syafaat Pak Johannes Sumarmo. Ya, amin. Ya, kita berdoa Bapak Guru. Doa dalam nama Yesus Kristus. Malam ini kami datang padamu. Kami bersyukur oleh kasih murahan pada sosial lagi mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bapak, kiranya Kau selalu itu dapat yang mendengar
Tuhan, semangat lagi untuk melayani Tuhan. Engkau beri kekuatan juga, dan apapun yang menjadi rinduannya, kiranya yang lalu baik Tuhan, biar dapat mimpi ini dengan hendak Tuhan, sehingga kami dapat berkembangnya. Engkau beri pemimpin bahasa keluarganya, lalu beri kekuatan, kesehatan, korban bersama keluarga. Apa yang menjadi dan Pak Komandan Tuhan Yesus yang mengabulkan. Juga wakil pemimpin DM Pak Herawinta, kiranya Tuhan Yesus selalu memberi penghiburan, beri kekuatan. Herawinta juga selalu bersyukur kepada Tuhan, setia ke Tuhan, dan Tuhan Yesus yang selalu memberkati Pak Herawinta. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus juga memberi damai sejahtera pas Indonesia ini ya Tuhan, supaya seluruh Indonesia ini saling mengasihi satu dan yang lain. Juga kiranya dalam pemerintahan Tuhan Yesus yang selalu memberi hikmat kepada pemerintah kami Indonesia, dari Bapak Presiden, Menteri, juga anggota TNI, Polri yang menjaga keamanan, sampai RT RW, kiranya semuanya dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga negara Indonesia negara yang aman karena diberi hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau juga mengetahui Tuhan apa yang menjadi pergumulan yang mengikuti ibadah FM, kiranya Tuhan Yesus yang menolong. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepada mula hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, khususnya di dalam bekerja, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuat berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, di dalam pelayanan, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak, Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sama-sama kita setuju kata. Silakan mungkin Pak